Muslimah seluruh raya sedanten jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wa bi nikmatil islam wa bi nikmatil ihsan wa bi nikmatil sihat wa nusalli wa sallimu taslima Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu yadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha innallaha sadidul iqab. Jazakillah, jazakumullah, jazakallah khairan kasiran. Sepindah kepada masalah luar biasa pada seluruh ustazah muslimah seluruh raya. Barakallahu fi umrik. Sudah 8 tahun saya tadi bertanya kepada Ustazah Dewi, sudah 8 tahun MSN berkontribusi, bermaslahah, bermanfaat, nafi'ul li ghairi, giving contribution, anfa'uhum linnas. Nyata sudah 8 tahun khairun nas anfa'uhum linnas sudah ada di MSR. Dan nyata konsep filantropi kemanusiaan yang tadi saya tanya kepada Ustazah Dewi sudah 2 tahun gitu. Sudah sampai ke, mohon maaf, Palestina, sampai ke Afrika, Kamerun, dan yang lain-lain. Ternyata mohon maaf di sana ada yang lebih membutuhkan, baik tenaga pendidikan, baik mushaf Al-Quran, baik dalam konsep kebutuhan pokok, makanan, dan yang lain-lain. Maka sudah ada kemanusiaan yang dicetuskan, yang ditorehkan, merupakan tinta peradaban Islam yang ditorehkan oleh wadah yang luar biasa, yaitu MSR Muslimah seluruh raya, kepada saudara-saudara yang ada di Palestina. Semoga beliau-beliau yang ada di ustazah di MSR seluruh raya diberi kesehatan, keistiqomahan, keikhlasan untuk bagaimana melanjutkan, suatu saat akan menjadi tinta emas yang akan diceritakan oleh anak cucu kita, generasi kita, yang kurang lebih ternyata dulu ada, mau disebut komunitas atau disebut wadah atau disebut pergerakan ukharik, pergerakan tentu tidak hanya secara nasional tapi sudah sampai ke internasional. Maka ini luar biasa. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam berkontribusi, bermaslahat, bermanfaat, menorehkan, giving contribution, nafi'ul ghairi, dan anfa'uhum linnas. Terima kasih, sekian lama saya tidak diundang. Ada kabar yang duka, yaitu teman saya dikenalkan oleh Ustazah Dewi, ternyata saya itu bagian ganti, kalau tidak Ustadz Abu Fatihah, Ustadz Arifin Badres. Ternyata saya sempat WA-an, sempat mau proses jemaah untuk cari jodoh dengan Mas Arifin Badres. Ternyata yang saya ganti, beliaunya sudah mendahului kita. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu waghfir lana wa lahu. Ini salah satu dengan tema kita, bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepadanya, balik kepada Allah. Salah satu ustazah, salah satu ustadz yang ada di MSR ternyata sudah mendahului kita, itu teman saya, sahabat saya, Mas Arifin Badres. Di tengah-tengah beliau sakit masih berjuang menyelesaikan disertasinya di kampus tempat saya ngajar, UIN. Di saat-saat sakit, cuci darah, beliau masih bisa menyelesaikan doktornya di manajemen pendidikan Islam di
kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, sehingga beliau meninggalkan teladan yang baik, walaupun sakit masih berjuang akan ilmunya, dan beliau sampai mendapatkan gelar doktor di dalam ilmu manajemen pendidikan Islam. Itu saya kehilangan sekali. Sebelumnya kehilangan yang sudah duluan, yaitu Ustadz Rias Moro, ternyata sekarang Ustadz Arifin Badres. Saya kadang berpikir, kenapa orang-orang alim, orang soleh, orang baik ini kok diambil Allah duluan daripada orang-orang yang suka maksiat, diambil daripada orang-orang yang suka melakukan kehinaan, dusta. Karena memang Allah hendak menyelamatkan. Allah hendak menyelamatkan orang-orang baik itu dari pengaruh-pengaruh tidak baik, dan bermunculan kader-kader yang baik. Yang pertama, semoga beliau Mas Arifin Badres, Dr. Arifin Badres MPD Husnul Khatimah, karena sering mengisi materi tentang akhlak, biasanya al-kabair gitu, dosa-dosa besar 1, dosa besar wanita 1, 2, 3, al-kabair dibawa beliau. Dan saya pun biasanya ganti Ustaz Arifin yang diminta oleh Ustaz Dewi dan Ustaz Abu Fatihah. Ternyata ada yang sudah wafat duluan, dan insyaallah beliau dalam keadaan husnul khatimah. Wa ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Pertama kali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana yang hari ini banyak yang terbaring di rumah sakit. Tadi Jumat pagi saya ke rumah sakit jiwa, ada amanah di sana. Ternyata jumlah orang sakit jiwa atau orang gila itu bukan semakin berturut, tapi tambah banyak secara kuantitas. Kemarin Jumat saya di rumah sakit jiwa Solo ini, ternyata saya lihat, saya cek rumah sakit jiwa itu, ternyata jumlah orang rumah sakit jiwa atau orang yang gangguan jiwa itu bukan berkurang tapi bertambah. Yang kedua, setelah saya jeda, saya ngecek angka perceraian, grafiknya juga meningkat. Dan yang membuat saya itu mau menangis, ironis sekali, ternyata orang yang kena gangguan jiwa mayoritas ber-KTP Islam. Orang yang bercerai ber-KTP Islam. Lebih ngeri lagi, nanti ada hubungannya dengan tema yang kita bawakan. Baru saja di dekat Gondang, Siwal, itu ada orang yang bunuh diri, gantung dulu di dekat, dulu namanya warung makan doyong. Saya Siwal, itu Gondang, cuma timur saya. Orang bunuh diri, ikatkan tali, dan bunuh diri gara-gara salah satunya info yang saya dapat judi online atau pinjol, juga pinjol. Baru saja mengerikan lagi seorang mahasiswi yang solehah, ya saya lihat, memohon maaf, memakai jilbab beragama Islam, namanya Mbak Devita Sari, menyeburkan dirinya ke Sungai Bengawan Solo. Mahasiswi di kampus negeri di Solo ini merasa dirinya bipolar, merasa dirinya borderline personality disorder, gangguan kepribadian. Lebih ngeri lagi, ternyata juga beragama Islam. Ini lebih ngeri lagi, seorang polisi sampai heran, selama jadi seorang polisi hampir 20 tahun, baru kali ini menemukan orang yang tega sekali kepada dianggap kekasihnya, dimutilasi, bagian kepala ada di bagian laci lemarinya, giginya, dan kulitnya itu dikuliti dan dibuang di berbagai tempat. Info yang saya dapat, pertama 65 tempat atau 65 potongan anggota tubuh, tapi itu lebih, ternyata 100 lebih. Dan yang memutilasi beragama Islam, yang dimutilasi juga beragama Islam. Angka kriminalitas juga semakin tinggi di angka, semakin kualitas tinggi dari era resesi ekonomi, eskalasi geopolitik, peperangan berbagai negara, PHK di mana-mana, cari kerjaan sulit, ekonomi sulit, ternyata kriminalitas grafiknya meningkat. Dan ternyata yang melakukan kriminalitas, saya juga cek, mayoritas beragama Islam. Apakah karena umat Islam itu mayoritas di Indonesia sehingga nanti kita mau maklumi angka perceraian, bunuh diri, membunuh, kriminalitas, masuk rumah sakit jiwa itu ternyata beragama Islam, kita memaklumi? Enggak. Kalau dari segi jumlah memang kita lebih besar, lebih banyak mayoritas umat Islam.
Tapi kalau dia memegang Islam kok sampai bunuh diri, sampai memutilasi, kok sampai masuk rumah sakit jiwa, sampai KDRT kepada pasangannya, sampai pukulin anaknya, sampai bunuh orang tuanya, saya bertanya apakah Islamnya atau orangnya? Ataukah hanya sekedar Islamnya itu legalitas, formalitas, Islam KTP, Islam kartu KK, Islam kartu PKH, atau Islam-Islam yang lain? Ini sangat ironis sekali, maka pada hakikatnya yang wafat dalam keadaan baik tetap akan kembali kepada Allah. Yang meninggal dalam keadaan batil, bunuh diri, meninggal dalam keadaan maksiat, itu pun juga akan kembali kepada Allah. Maka syukur kita masih dipertemukan, masih dikasih usia, masih dikasih kesempatan, masih dikasih kesehatan yang seharusnya kita manfaatkan itu. Ya ayuhal nas, manusia diseru bahwa hakikatnya min husnil Islam dan taqwa malayahni. Jadi seorang muslim meninggalkan hal yang sia-sia. Semoga ini bukan pemakluman kita. Jangan menganggap wajar karena umat Islam itu mayoritas kok yang bunuh diri umat Islam. Jangan menganggap mayoritas umat Islam ternyata yang masuk rumah sakit jiwa dominan umat Islam. Jangan menganggap umat Islam di Indonesia itu mayoritas yang melakukan kriminalitas, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan umat Islam. Saya tidak mau memaklumi itu. Saya tidak mau menganggap itu wajar karena dari segi jumlah. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahi katsiran. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu uswah dan qudwah. Apa bedanya uswah dan qudwah? Kalau uswah itu keteladanan pada sosok Nabi dengan seluruh ajarannya. Itu berkenaan dengan uswah. Kalau qudwah itu keteladanan Nabi kepada ajaran Nabi saja. Maka di dalam Nabi itu ada uswah, ada qudwah. Jadi yang disebut uswah itu keteladanan pada sosok Nabi Rasul dengan seluruh ajarannya, sedangkan qudwah itu keteladanan pada ajarannya saja, Nabi dan Rasul. Wa ma atakumur rasuluhu fakhutuhu. Apa yang dibawa Rasul kalau itu perintah ikuti. Konsep amr, fi'il amr berarti fi'il perintah. Kata kerja perintah ikuti. Wa man nahatum anhu fantahu. Apa yang dilarang tinggalkan. Maka mohon maaf, ini masih Rabiul Awal. Kata maulid dari bentuk masdar. Tambahan mim dari tambahan kata fi'il mahdi. Fi'il mahdi itu hakikatnya berkenaan dari kata walada. Jadi maulid itu dari kata mimnya adalah bentuk masdar dari kata bakunya walada, waw, lam dan dal. Walada, waw, lam dan dal, yang artinya kelahiran, tempat lahir, tanggal lahir. 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Mohon maaf, Nabi Isa sudah wafat, Nabi Muhammad belum lahir. Mengalami kekosongan Nabi disebut masa fatrah. Terjadi kurang lebih 569 tahun sampai 600 tahun tidak ada Nabi. Nabi Isa sudah wafat 569 tahun sampai 600 tahun tidak ada Nabi. Tanah Jazirah Arab yang dulu namanya Baka, Madinah dulu namanya Yasrib, itu dalam keadaan gersang. Kejahiliahnya luar biasa karena ambigu, bingung mau nyembah siapa, mau ikut ajaran siapa. Nabi Isa wafat, Nabi Muhammad belum lahir, masa fatrah ini masih ada yang ikut agama nenek moyang, kafir Quraisy dengan patungnya, berhalanya, masih ikuti Nabi Musa dengan Yahudinya, masih ikuti Nabi Daud dengan ajaran Zaburnya, masih ikuti Nabi Isa dengan Nasraninya. Nah ini sudah ada Nabi. Cuma kalau saya ngitung 200.000 ya. Ini kalender Masehi tahun berapa, Mbak, Bu, Pak? 2025. Dikurangi tanggal lahirnya Nabi 571 Masehi. Sini saya menengah ke kalkulator, hadiahnya 200.000. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada. Saya yang nebak.
1454 tahun. Kemarin Jumat 12 Rabiul Awal tahun 2025 itu berarti Nabi Muhammad lahir sampai sekarang kurang lebih 1450 tahun tambah. Ini sudah masuk berapa Rabiul Awal ini? Kalau kalender Hijriah berarti 1447 dikurangi 571 Masehi. Berarti atau kalau menggunakan Hijriah berarti 876 tahun. Pertanyaannya, Nabi Muhammad lahir sampai sekarang kurang lebih 1450 tahun, 14 abad lebih, 54 tahun lebih beberapa hari ini. Ternyata bukannya semakin baik, kayak seperti masa patroh lagi. Padahal sudah tidak ada nabi yang diutus. Nabi Muhammad Khatamul Anbiya, bermunculan nabi-nabi palsu, ada Gafatar, bukan Rafathar gitu. Kalau Rafathar itu anaknya Raffi Ahmad. Gafatar, gerakan Fajar Nusantara, mengaku ada sosok nabi bernama Ahmad Musaddiq. Di Solo ini masih ada ini namanya Ahmadiyah, mengaku Mirza Ghulam Ahmad sebagai pengganti Nabi Muhammad. Dulu ada yang nyeleneh namanya Lia Eden, mengaku sebagai jelmaan malaikat Jibril. Maka mohon maaf, seharusnya ini sudah bukan masa patroh, Nabi diutus sudah selesai. Maka 1454 tahun yang lalu ada seorang Nabi lahir, walaupun keadaan yatim, 2 bulan dalam kandungan, Abdullah bin Hasim meninggal. 6 tahun Nabi Muhammad sudah keadaan piatu, Siti Aminah wafat, dipersusukan ke Halimatus Sa'diyah, dirawat kakeknya Abdul Muthalib. Maka mohon maaf, kesedihan Nabi Muhammad sampai mendapatkan ulul azmi. Ulul azmi itu nabi yang diberikan keteguhan, kesabaran yang luar biasa. Cobaannya luar biasa dibandingkan dengan nabi yang lain. Di antara ulul azmi kan minim, N-nya Nuh, I-nya Ibrahim, M-nya Musa, I-nya Isa, M-nya Muhammad SAW. Maka hubungannya dengan fenomena mohon maaf, angka kriminalitas meningkat, angka mutilasi mohon maaf. Ini yang dibunuh kekasihnya, dibunuh dipotong-potong, sampai ratusan bagian lebih dibuang di berbagai tempat. Ada yang dibuang di hutan, ada yang disimpan di laci lemarinya, ada bagian potongan kepala sama giginya. Ini salah satu yang membuat kita, oh ternyata Nabi Muhammad lahir, hidup selama 63 tahun, ternyata sudah sampai 14 abad. Ini ternyata bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Maka mohon maaf, sudah saya sampaikan berkali-kali, man ayat sunnati faqad akhbani wa man akhbani kana ma'il jannah. Berarti siapa yang menghidupi dengan sunnahku, maka dia termasuk mencintaiku, yang mencintaiku akan di surga bersamaku. Itu yang paling kita soroti, yaitu sarirah. Kalau sunnah kan ada 3, surah, sirah, dan sarirah. Surah itu yang dipakai Nabi, sirah itu perkataan perbuatan Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali. Yang ketiga sarirah, kegelisahan Nabi, kecemasan Nabi. Ternyata kecemasan Nabi ada di saat ini, ada di tahun-tahun ini. Mohon maaf, ini yang eskalasi geopolitik. Nepal tahu Pak Bu? Mohon maaf, seperti itu. Beberapa bulan, minggu yang lalu Pak, saya kemarin tidak ikut demo lewat Manahan, kena gas air mata. Artinya saya ikut sakit beberapa hari. Reaksi rakyat. Akhirnya ini yang membuat kita harusnya pada akhirnya kita harus jangan sampai menjadi orang yang disarirah. Maka tema hari ini kebetulan tidak ada LCD, bukan berarti kita tidak mau melihat, membaca. Karena tipikal saya itu mengikuti sunnah Nabi, yaitu qayyidul ilma bil kitabi. Ikatlah ilmu dengan menulisnya, ikatlah ilmu dengan tulisan. Maka saya abadikan, tidak mungkin saya bagikan kertas. Saya biasanya buat slide PPT yang sederhana saya kirim. Tema hari ini yang luar biasa, bahkan saya jadikan DPWA saya selama 1 minggu. Saya share kemana-mana. Pada akhirnya ya ini, memang mohon maaf, dimanapun sekarang jumlah orang ngaji itu turun, jumlah pengajian berkurang. Salah satunya faktor resesi ekonomi, cari pekerjaan sulit, utang banyak, imannya tipis.
keislamannya nggak kuat, ngaji itu males, aras-arasan. Maka ini sudah saya share kemana-mana, Pak. Karena kan saya juga membawai SMA, SMK Kota Surakarta. Tema hari ini yaitu akhirnya aku kembali kepadamu. Pembuka ini sangat familiar, saya jabarkan sama isi kitabnya. Dalam kitab Nasohihul Ibad, ini mohon maaf karya yang luar biasa, kitab Nasohihul Ibad karya Syekh Nawawi Bantani atau Kiai Nawawi Banten, yang beliau mohon maaf hidupnya kurang lebih hanya 45 tahun, tapi karyanya luar biasa. Ini beliau itu antara hidup sama menunggu hari kiamat, lebih lama hari kiamatnya. Jadi beliau itu kurang lebih hidup 44 tahun sampai 45 tahun, menunggu hari kiamat sudah kurang lebih hampir 800 tahun. Syekh Imam Nawawi, salah satu kitab yang terkenal adalah Arba'in Nawawi. Mungkin dengan salah satunya yang awal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu litunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Salah satu kitabnya itu beliau cuma hidup 45 tahun. Ternyata menunggu hari kiamat sampai detik ini diteliti, dihitung kurang lebih hampir 800 tahun. Lebih lama nunggu di alam barzahnya daripada hidup di dunia. Dan pada akhirnya orang-orang alim ulama itu juga akan kembali kepadamu. Salah satu kitab Nasohihul Ibad karangan Syekh Nawawi Banten dijelaskan Rasulullah kedatangan malaikat Jibril yang saya bacakan. Atani Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammad. Ketika Ibrahim, mohon maaf, ketika Jibril, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad, seraya berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayitun. Mohon maaf, pada akhirnya ini salah satu pesan yang sangat familiar. Nabi Muhammad dipesani oleh malaikat Jibril, isma sita fa innaka mayitun. Artinya yaitu, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Ini nasihatnya itu sebenarnya bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi untuk umatnya. Tapi langsung dari malaikat Jibril. Isma sita fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu, tapi pada akhirnya engkau akan mati. Ini salah satu yang, mohon maaf, tema hari ini yaitu pada akhirnya kita akan kembali kepadamu Allah. Yaitu dengan apa? Isma sita fa innaka mayitun. Pesan yang kedua, wa ahbib masita fa innaka mafariquhu. Yaitu apa dikatakan, sudah dari PPT, nanti bisa di. Yaitu apa? Cintailah siapapun yang kamu suka, tapi pada akhirnya kamu akan dipisahkan. Suatu saat kamu akan berpisah. Cintailah siapapun yang kamu suka, pada akhirnya kamu akan berpisah. Salah satu cintai anak, jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Seorang ibu mencintai anaknya sesukanya, silahkan. Seorang istri mencintai suaminya sesukanya, silahkan. Seorang suami mencintai anak istrinya sesukanya, silakan. Yang saya baca tadi, wahai orang-orang beriman, jangan jadikanlah hartamu, anakmu yang bisa melupakan engkau berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang demikian itu, jika engkau sampai lupa zikir karena Allah, zikir dengan Allah karena harta dan anakmu, maka termasuk orang-orang yang rugi. Maka pesan yang kedua, saya sampai kadang pesan sama istri saya, mencintai saya jangan melebihi kecintaan kepada Allah, karena suatu saat kita akan pasti berpisah. Cuma berpisah yang paling baik adalah termasuk hadis yang familiar. Sab'atu yudhilluhum Allah fi dhillihi yawmal ladzi la ilaha illallah. Al-Imamul Adil wasabuna sa'in badati rabbi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani lainnya. Maka berpisah yang baik itu wa rajulani tahabba.
berpisahnya, bertemunya, saling mencintai karena Allah. Jadi termasuk sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la ilaha illa dhilluh, orang yang saling bertemu dan saling berpisah, saling mencintai karena Allah, maka dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan di antara 7 golongan. Kalau saya baca lengkap hadisnya, yaitu sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la ilaha illa dhilluh, al-imamul adil sabuna sa'afi badati rabbi wa rajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid wa rajulan tahabba billahi kama alaihi wa rajulun talabat sumra'an maksibi wa samali faqala ini akhafullah wa rajulun tasaddaqa ahwa hatta lamasi maluhu matuk biku yaminu wa rajulun daqalla khaliyan wa badat ainahu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Jadi sindir majelis banyak pemuda dan pemudi. Seorang pemimpin yang adil, seorang yang dalam keadaan beribadah sejak kecil sampai dewasanya. Yang ketiga, warajul qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yang hatinya terpaut dengan masjid. Rindu dengan masjid berarti indikator rindu dengan Allah. Yang keempat, orang yang saling mencintai, bertemu dan berpisahnya karena Allah. Yang kelima, ketika diajak berzina, maksiat, diajak melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Nabi Yusuf yang diajak berzina Zulaikha mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang keenam, warajulun tasaddaqa, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya seakan-akan tidak mengetahui karena ikhlasnya. Dan yang ketujuh yaitu warajulun daqallah khaliyang fabatat ainahu, kata ainun kan matanya, orang yang bisa berzikir sampai mengeluarkan air matanya. Maka nasihat ini yang mengindikatorkan yang pertama tadi apa Bu? Membuat kita itu, mohon maaf, hiduplah sesukamu tapi suatu saat kamu pasti mati. Ini yang membuat tema kita pada akhirnya kita kembali kepada Allah. Yang kedua tadi yang membuat cintailah siapapun yang kamu sukai, tapi pada akhirnya pasti akan berpisah. Suami akan bersama istrinya, kalau tidak suaminya meninggal duluan, istrinya meninggal duluan. Ini mungkin berpisahnya antara rumah dengan masjid Ibadur Rahman dekat, dan waktunya cuma sebentar. Suatu saat kita akan dipisahkan dalam waktu yang lama, mungkin bisa selama-lamanya kalau tidak dipertemukan di surga, yaitu dengan kematian dan jaraknya jauh. Maka nasihat ini langsung dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu wa ahbib ma sita wa fa innaka mafariquhu, cintailah siapapun sesukamu, pada akhirnya kamu akan dipisahkan. Nasihat yang terakhir, wa'mal ma sita fa innaka majziyubi. Apa itu artinya? Yaitu karena yang ketika mencintai sesukanya, yaitu yang ketiga adalah berkenaan dengan cintailah hartamu sesukamu, atau cintailah amalmu sesuatu yang kamu sukai, pada akhirnya akan diberikan balasan. Dikatakan yaitu berkenaan dengan wa'mal masita fa innaka majziyubi, yang artinya berkenaan dengan dan berbuatlah sesukamu. Kata wa'mal itu bisa beramal, bisa berbuat, melakukan tindakan, melakukan aktivitas, dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Ini ada salah satu di kitab hadis Tabrani, Abu Nuaim dan Al-Hakim. Di antara kutubus sittah ada yaitu Al-Hakim. Yang saya baca lengkap, atani Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammad isma sita fa innaka mayyitun wahbib man sita fa innaka mafariquhu wa'mal ma sita fa innaka majziyubi. Yang saya bacanya, malaikat Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya, dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya.
Ini nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang ditujukan untuk umatnya. Pada akhirnya kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza matabadu ad-dama'il khata'a ila salasin. Idza dikatakan kita akan mengalami mati semua. Idza matabadu ad-dama'il khata'a ila salasin. Kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyatin. Yang kedua la ilmiyan tabubi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah shadaqatin jariyatin. Yang ketiga awaladin sholihin yad'ulah. Maka kalau ada masita wa innaka mayitun, hiduplah sesukamu, pada akhirnya aku akan mati. Kita berpikir hidup setelah mati. Jangan sampai kita seperti orang yang ateisme. Itu tidak teis dari kata teos Tuhan. Isme itu paham. Orang anti-isme itu orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Semua dianggap alamiah, lahir alamiah, dapat rezeki alamiah, hidup alamiah, sehat alamiah, bahkan mati pun dianggap alamiah. Orang-orang ateisme itu tidak percaya besok ada surga, neraka, tidak ada percaya ada Allah, tidak ada percaya ada Tuhan. Kenapa? Semua dianggap alamiah. Nah sekarang kita orang yang punya keimanan, keislaman, bagaimana hidup setelah mati? Dikatakan ada berkenaan isma sitama fa innaka mayitun. Kita sudah memikirkan, menyiapkan yaitu kehidupan setelah mati. Alam roh sudah 40 hari berwujud nutfah sperma, ke 40 hari berwujud alaqah darah, 40 hari berwujud mudghah daging, ditiupkan rohnya 120 hari. Rohnya sudah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, hai roh, apakah benar aku ini Tuhanmu? Rohnya menjawab, qala bala syahidna. Maka roh yang ada di tubuh kita itu sudah beriman. Kullu maulatin yaulatu ala fitrah. Roh yang ada di tubuh kita sudah keadaan bertauhid. Tapi kenapa dalam hidupnya kok maksiat? Hidupnya kok ingkar, percaya kepada sesuatu yang menyelisih Allah. Ini yang membuat pertanyaan-pertanyaan sarirah, kegelisahan Nabi itu muncul. Sudah 1454 tahun, bagaimana nanti kalau dalam 2000 tahun lagi, ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad wafat usia 63, 2000 tahun lagi, apakah masih ada orang yang ngaji seperti ini? Apakah masih ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mohon maaf, ini yang menandakan kita terus memanfaatkan dari alam roh ke menuju alam kandungan ibu 9 bulan 10 hari kurang lebih. Wa itqala luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim wa wasainal insana biwalidayni hamalat su'uhu wahdan ala wahni wa fisaluhu fi amaini atis kulli walidaik. Maka mohon maaf, ini penekanan alam roh itu menjadi salah satu start kita hidup menuju alam kandungan ibu, menuju alam dunia. Lah sekarang ibarat tadi dari rumah menuju ke masjid ini kita mampir di sebuah warung. Lah mampir itu dalam gunakan untuk zikir ke ngaji ke, atau mampir warung yang sebentar yang tujuannya lah masjid Ibadur Rahman ini kita gunakan untuk ghibah, untuk maksiat, bahkan untuk berzina, yang lain dan sebagainya. Maka tujuan kita bukan dunia. Dunia itu sementara, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sampai ada salah satu, hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata, akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti tempat sebenarnya. Karena mohon maaf, banyak yang menjadikan finishnya ya dunia. Seakan-akan nanti tidak ada tempat kembali kepada Allah. Tubuh pun kaku terbungkus kafan. Dia tidak berpikir nanti memakai kain kafan. Dia tidak berpikir nanti masukkan ke liang kubur. Tidak ada pembalasan setelah itu. Maka mohon maaf, ini ayat yang berkenaan ini bahwa alam roh, kandungan ibu dunia, mau tidak mau kita akan kembali kepada Allah, singgah di alam barzakh, alam kubur, dan pada akhirnya kita akan finishnya ada itu di alam akhirat.
Ayat berkenaan dengan ini yang sangat familiar, sudah hafal semuanya. Wala nabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkenaan dengan tema ini, kata istirja-nya muncul. Istirja dari kata roja'ah, kembali atau berusaha kembali. Maka mohon maaf, tema hari ini sangat kuat dengan kalimat thayyibah yang disebut istirja. Istirja itu bacaannya ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah. Salah satu di antara musibah yaitu kematian. Salah satu musibah yang besar yaitu kiamat. Kalau sudah kiamat kita kembali kepadanya. Mau matinya dengan cara ma'ruf dalam keadaan meninggalnya sholat, dalam keadaan jihad, dalam keadaan beramal soleh, itu pun akan kembali kepada Allah. Atau meninggalnya dalam keadaan maksiat, matinya dalam keadaan maksiat, berzina meninggal, berzudi meninggal, dalam keadaan kafir meninggal, itu pun juga akan kembali kepada Allah. Maka tema hari ini sangat kuat dengan istirja. Istirja dari kata roja'a, artinya kembali. Jadi kuat sekali dalam urusan yaitu surat Al-Baqarah 155, 156, terutama 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saya baca secara yaitu ada di Al-Quran Kementerian Agama, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka kabarkanlah gembira atau kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa suatu musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali, dan kepadamu lah Allah kami akan kembali. Maka mohon maaf, kata tema hari ini tidak bisa dijauhkan dari kata kalimat thayyibah, yaitu dengan istirja dari kata roja'ah, hanya kembali. Maka sekarang mohon maaf, apakah memang itu hanya di lisan kita? Kita mudah, bahkan mengucap innalillahi saja masih ada yang salah kadang. Saya kemarin muji hafalan itu apa kalau itu nyata innalillahi wa inna lillahi. Jangankan ngucap benar, jangankan ngucap katanya baru lisan saja banyak yang salah. Murid-murid saya sampai bulan badan ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu baru ucapan. Apakah itu ada dalam hati kita mau perbuatan kita? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bilisan. Sekarang dalam bil qalbi, apakah kita yakin kalau kita itu milik Allah? Apakah kita yakin kita akan kembali kepada Allah? Kalau kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, anak TK bisa mengucap, anak SD bisa mengucap. Apakah dalam hatinya masih dia yakin bahwa dia milik Allah dan akan kembali kepada Allah? Terus diimbangi istirja itu dalam perbuatan kita. Kita merasa di CCTV oleh Allah. Definisi ihsan, al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau istirja itu ada dalam tubuh kita, dalam perbuatan kita, hati kita, kita merasa dilihat oleh Allah dan kita itu milik Allah. Mata ini bukan hak milik ini, Pak, hak guna. Telinga ini bukan hak milik ini hak guna. Nyawa gaduhan, gadoke sapi ngene tanggane, suatu saat kalau diambil pemiliknya, ya dia tidak bisa apa-apa. Pangkat sampiran itu hanya mohon maaf tidak kekal, 5 tahun, 2 tahun selesai.
Bodor titipan. Kalau sudah diambil pemiliknya, kemarin mohon maaf ironis sekali, suami istri kumpulkan uang 30 tahun untuk bangun rumah. Tapi Allah datangkan tsunami cuma 5 menit, rumah itu hancur, Pak. Padahal kumpulkannya, Bu Ustazah, kumpulkannya uang itu 30 tahun, rumah berdiri, Allah datangkan tsunami 5 menit, tidak ada, itu hancur itu. Mau apa manusia, mau marah, mau beruntung kepada Allah. Kalau istirja dalam ada tubuhnya, kalau ada dalam tubuhnya dia pasrah, karena nyawa gaduhan, pangkat sampiran, dan bodoh titipan. Kalau dari segi ukuran manusiawi, seakannya menggerutu, marah sama Allah. Ya Allah, saya itu susah payah, isikan uang, ngempet, pengen apa saya tahan buat rumah. Akhirnya rumah berdiri, kenapa berdatangan tsunami 5 menit hancur rumah saya. Kalau dia ada istirja dalam hati, perbuatan dan perkataannya, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami istri, ada lagi mohon maaf, baru menikah 1,5 tahun, masih cinta-cintanya masih kuat. Ternyata istrinya dipanggil duluan, meninggal duluan. Apakah dia juga akan menyalahkan Allah? Lalu istri itu yang menciptakan Allah, yang menjodohkan Allah. Kalau diambil pemiliknya, maka pada akhirnya kita akan kembali pada Allah. Istirja jangan sampai cuma bilisan. Kalau nanti kita dipisahkan dengan istri kita, suami kita sudah ikhlas. Kanan kiri masih ada pasangan, anak. Ini cuma dipisahkan jarak yang dekat, waktu yang dekat, dan jaraknya, waktunya sebentar dan jaraknya dekat. Suatu saat yang suami yang ada di samping kita tiada, istri yang di samping kita tiada. Maka menyadari itu kita akan mengontrol hidup kita akan lebih hati-hati dalam melakukan aktivitas perbuatan kita. Maka seperti ihsan yang paling tinggi, anta budallaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Ihsan yang paling rendah seolah-olah dilihat oleh Allah. Maka konsep anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Minimal ya fa innahu yaraka. Sehingga nanti kalau suatu saat kita diambil, atau istri kita yang duluan, atau anak kita duluan, maka kita sudah pasrah ikhlas. Ini bukan hak milik. Walaupun rumah jenengan, mohon maaf, hak milik, punya sertifikat atas nama jenengan, kalau Allah datangkan bencana hancur, mau apa? Ini salah satu dimensi spiritual kita nyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita akan merasa ihsan, ahsana, yumsinu ihsanan, kita beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Ini yang ihsan yang paling derajatnya tinggi itu, beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Lah di bawahnya beribadah seolah-olah dilihat oleh Allah. Masalahnya sekarang kenapa istirjanya tidak ada perbuatan, tidak merasa melihat Allah, tidak merasa dilihat oleh Allah, maka maksiat, maka zina, maka dia mohon maaf nipu orang, maka dia mohon maaf merasa Allah tidak melihat saya. Sehingga nanti suatu saat kita mau ngaji sekuat apapun, kenapa kok dipisahkan dengan suami kita gerutu? Salah satunya kenapa, mohon maaf, kenapa perempuan kok kalau bisa jangan sampai mengatakan orang yang dia cintai ke kuburan, bahkan sampai dimakruhkan. Karena perempuan itu gunakan hati, gunakan perasaan, dan dia sangat sensitif hatinya. Laki-laki itu panjang logikanya, pendek perasaannya. Kalau perempuan panjang perasaannya, pendek logikanya. Makanya kalau laki-laki ngobrol itu coba pikiran. Kalau ibu-ibu ngobrol coba rasa, terus betul Pak. Karena perempuan itu panjang perasaannya. Maka kalau dia tidak kuat, jangan ngantar ke kuburan. Jangan-jangan nanti dia malah meratapi si mayat, meratapi orang-orang yang dipanggil Allah duluan. Kenapa? Salah satunya yaitu gunakan perasaan dan dinilai keikhlasan kepada Allah itu berkurang. Maka mohon maaf akan membuat diri kita lebih, pada akhirnya kita akan mati. Ismasi taufainaka mayitun, maka saya siapkan mati saya lakukan semua karena
Allah melihat saya dan Allah akan memberikan balasan untuk apa yang saya lakukan sesuai dengan nasihat dalam kitab yang diterangkan Nasuhibul Ibad dalam karyangan yaitu Imam Nawawi yang berkenaan dengan nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, kalau sudah seperti itu bagaimana? Kalau sudah pada akhirnya kita akan kembali, kita mempersiapkan untuk kembali. Kita bersiap untuk kembali. Ketika Yulianto besok mati, tapi jangan besok ya, Mas, takut ya. Besok hari apa? Minggu. Ketika suatu saat Yulianto mati, bisa saja anak saya ngantar saya ke kuburan, tapi anak saya pulang, ahluhu pulang. Saya mungkin punya motor atau ada mobil dibawa ke kuburan, maluhu itu pun dibawa pulang. Yang tidak saya, milik saya tidak dari pulang apa? Amaluhu. Maka ahluhu, anak, istri, suami pulang. Maluhu, hartanya dibawa ke kuburan pun pulang. Cuma 3 sampai 5 helai kain kafan yang tidak dibawa pulang. Maka ini yang mengindikasi bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Pantaskanlah diri kita untuk menghadap Allah. Apakah kalau memang Allah panggil Yulianto saat ini saya siap? Apa pantas? Saya merasa belum pantas. Amal saya masih jauh dari kriteria alim ulama, dari kriteria Nabi maupun kriteria Allah. Maka ini yang membuat kita salah satunya, kalau pada akhirnya kita akan mati, wa tazawwadu fa innal khairal zadi taqwa. Berbekal. Bagaimana harta kita menjadi bekal kita mati? Filantropi, kirim ke Palestina, kirim ke Afrika. Bagaimana ilmu kita, au ilmiyan tafa'ubin, bisa kita tidak akan putus ketika mati. Ilmu agama, ilmu kebaikan ajarkan kepada orang lain. Jadi mohon maaf, saya itu punya cita-cita pengen meninggal dalam keadaan dakwah. Kemarin Jumat saya ngisi 4 tempat. Jadi yang pertama SMK Batik 1 pindah ke Sai Story belakang UNS, sorenya ke Janjar, malamnya ke Gagak Sipat. Itu tubuh saya itu udah enggak, rasanya enggak karu-karuan. Tapi saya ingat kalau saya pengen meninggal dalam keadaan dakwah, akhirnya pindah dari Batik ke Sai Story. Saya mau kecelakaan kemarin. Kalau nanti saya kecelakaan dalam keadaan misi dakwah, yaitu harapan saya. Cuma alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan usia. Maka jangan sampai usia saya tidak mendatangkan kebaikan. Di saat saya capek-capeknya malam masih di Gagak Sipat. Itu kajian lumayan akbar nih. Karena mohon maaf, ada yang pengen fadilah meninggal keadaan sholat, ada yang pengen meninggal keadaan ngaji, pengen keadaan haji umroh. Yulianto pengen meninggal dalam keadaan dakwah. Semoga Allah suatu saat, jangan sekarang ya, 50 tahun atau 100 tahun lagi ya. Saya pengen meninggal dalam keadaan seperti ini, Pak. Ceramah atau mungkin ngajar di kampus atau SMA. Karena apa? Saya pengen memantaskan diri di hadapan Allah. Yulianto, kamu mau masuk surga, yang sedekahnya kayaknya juga belum pantas. Jadi seorang suami ya tidak baik-baik amat. Jadi seorang anak ya belum berbakti sama orang tua. Ridha wa fi ridha walidain wa sahta wa fi sudil walidain. Belum pantas kamu masuk surga karena berbakti sama orang tua. Belum pantas Yulianto kamu masuk surga gara-gara sebagai suami dengan 2 anak. Oh ternyata ada satu yang membuatmu pantas Yulianto masuk surga. Apa? Dakwah. Maka mohon maaf, umur saya, waktu saya banyak habis untuk orang lain. Istri saya itu sisa-sisanya saja. Anak saya itu sisa-sisa waktu saya. Kenapa? Saya pengen, ya saya sholat 5 waktu. Saya pengen sudah menerapkan jadi suami, orang tua atau ayah yang baik. Saya pengen sudah alhamdulillah berbakti sama orang tua. Tapi saya merasa kayaknya ini belum pantas untuk membuat saya pantas dimasukkan oleh Allah di surganya. Saya mencoba untuk dakwah sampai akhir hayat saya. Semoga nanti bagian ini yang membuat saya menutupi kekurangan. Birrul walidain saya belum bagus, tutupi dengan pahala dakwah. Saya mohon maaf menjadi ayah atau suami kok belum baik, tutupi dengan pahala dakwah. Maka masalahnya itu kalau sudah akan kembali bertemu kepada Allah, kita coba pantaskan diri kepada Allah. Allah untuk bisa membuat kita dakwah jannah kok kita tidak memantaskan diri. Masukkan dakwah nar.
masuk neraka. Maka seperti itu yang membuat kita, sebelum mungkin ada tanya jawab nanti, sehingga mohon maaf, saya sering praktek sholat jenazah dengan murid tak suruh pakai kain kafan, dan saya berani mencontohkan saya pakai kain kafan. Oh ternyata pakai kain kafan itu seperti ini. Dulu mau tak ajak itu murid, siapa yang mau tak buatkan tanah galian 2 meter, murid nanti tak kasih uang 500.000. Murid saya bilang apa? Jenengan riyen mawon Pak. Tujuan saya, kenapa saya mau pakai kain kafan dengan semua lubang ditutupi, agar saya ingat mati. Aksiru dikro hadimiyah datiyakil maut. Karena kalau kita ingat mati, kita akan bisa mengekang hawa nafsu yang lawamah maupun hawa nafsu yang amarah bisu. Orang yang ingat mati pasti nafsunya lebih kepada mutma'inah. Ya ayat Tuhan nafsul mutma'inah. Kalau yang lawamah bahkan amarah bisu itu nafsu yang kebinatang-binatangan, Pak. Sekarang nggak perlu menikah. Kemarin mohon maaf, yang namanya Tiara tadi, yang dimutilasi itu dengan kekasihnya, bilangnya nikah siri. Itu kalau tidak nikah siri, Pak, berarti sudah satu rumah. Bisa dikatakan sudah berzina. Tambah al-kabair lagi, bunuh dimutilasi. Yang bunuh berKTP Islam, yang dibunuh berKTP Islam, Lamongan rumahnya, Pak. Maka ini yang saya terapkan, aksiru dzikra hadimiyah dan yabil maut. Hendaklah engkau perbanyak sesuatu yang bisa membuat engkau lupa akan kesenangan dunia. Dan yang bisa kita lupa kesenangan dunia, mengingat kematian. Saya itu mohon maaf punya teman itu prakteknya aneh-aneh. Dia itu sering nggak kenal yang meninggal siapa, minta Ustadz kalau ada surat elayu saya minta. Lah untuk apa? Pokoknya saya minta. Nilainya apa? Di-share di berbagai grup yang dia miliki supaya teman-temannya itu ingat mati. Bahkan kemarin nilainya apa Pak? Buat tanah galian 2 meter dia mati sendiri itu. Karena mohon maaf, kalau kita tidak ingat mati, kita tidak akan ingat persiapan menghadap Allah dan kembali kepada Allah. Roja'at tadi. Maka hakikatnya kalau aksiru dzikra hadimiyah dan yabil maut, kita pasti akan mempersiapkan, memantaskan untuk mati. Mungkin mohon maaf, kursi ini tahu Ustazah? Kursi ini pernah diduduki Ustadz Arifin Badres. Apa beliau meninggal itu takut? Saya yakin enggak. Kursi ini berarti ulama-ulama sudah duduk di sini. Ustadz Abu Fatihah dari Darussahada, ada Ustadz Nuris, Mas Nuris. Berarti di sini juga pernah diduduki Ustadz Arifin Badres. Bagi orang yang alim, bagi orang yang mohon maaf meninggalkan maksiat, dia itu mati itu siap. Sampai Rasul ditanya, ya Rasul siapa orang yang cerdas? Jawaban Nabi itu berbeda-beda Pak. Kenapa? Satu, tergantung siapa yang bertanya, kondisi yang bertanya. Ternyata ada satu yang kondisi bertanya, siapa ya Rasul orang yang cerdas? Orang yang selalu siap mati. Orang yang selalu mengingat mati. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat mati dan siap untuk mati. Berarti kalau orang mengingat mati dan siap untuk mati, siap kembali kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf kalau saya ketemu Mas Arifin, saya kan beliaunya sudah siap. Di saat-saat beliau sakit saja, disertasi S3-nya selesai. Okay. Maka salah satunya mohon maaf, ini yang membuat kita pantaskanlah diri kita untuk bisa kita menjadi orang-orang yang Allah pilih untuk kelak menjadi jannah, untuk memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang mohon maaf, tingkat keimanan seseorang itu turun gara-gara maksiat. Tingkat keimanan seseorang itu naik gara-gara amal soleh. Itu namanya fluktuatif. Nilai rupiah itu kan naik turun, naik turun, naik turun. Sama nilai keimanan juga naik turun. Naiknya keimanan, keislaman, ketakwaan karena amal soleh. Turunnya iman, keislaman, ketakwaan karena maksiat. Maka sekarang kalau saya nanti akan mati, saya akan terus menaikkan keimanan saya dengan amal soleh, menurunkan kemaksiatan saya supaya saya tidak mengalami penurunan yang sangat drastis tentang keimanan saya. Masalahnya mohon maaf tadi, kenapa kok orang masih bermaksiat? Ya tadi tidak merasa melihat Allah dan tidak merasa dilihat oleh Allah.
anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takut tarahu fa innahu yaraka. Maka konsep yang sebelum saya tutup muraqabah, merasa Allah itu mengawasi kita, merasa Allah itu selalu melihat kita, merasa Allah itu selalu hadir pada diri kita, sehingga salah satunya membuat diri kita akhirnya pada akhirnya kita bisa siap untuk mati. Dan tadi mohon maaf, ini memang pendekatan spiritual saya. Murid tak suruh pakai kain kafan, oh begini rasanya. Tali pocong 5-7, oh begini rasanya. Setiap lubang ditutupi, begini sama. Dan salah satunya saya melakukan ESQ, Emotional Quotient Training. Saya menghipnotis 1000 orang lebih, saya sampai pendekatan kematian. Kalau tidak bisa disentuh dengan surga neraka, sentuhlah mereka dengan kematian. Jadi ketika saya ngisi di depan 1000 orang, 1500, saya buat mereka tersentuh, nangis, saya ingatkan satu kematian. 2, ingatkan orang tua. Ini tak bocorin ya. Saya ingatkan mereka dengan surga neraka. Dan pada akhirnya saya ingatkan, jangan jadi orang yang punya mata tapi buta. Jangan jadi orang yang punya telinga tapi tuli. Jangan jadi orang yang punya kaki tapi pincang. Jangan jadi orang yang punya lisan tapi bisu. Apa dikatakan? Matanya untuk melihat fitur-fitur, gambar-gambar yang porno itu terasa tajam, tapi melihat kebesaran Allah buta. Untuk melangkahkan kakinya tempat ibadah yang dekat terasa jauh, tapi menuju tempat maksiat yang jauh terasa dekat. Jadi mohon maaf, ini penyakit umat Islam itu soalnya apa Pak? Punya kaki tapi banyak yang pincang. Masjid yang dekat terasa jauh. Rumah yang dia cintai walaupun belum halal yang jauh terasa dekat. Punya lisan tapi membisu. Apa dikatakan? Lisannya tidak pernah basah. Jarang berzikir, jarang bersolawat, jarang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dan telinganya tuli untuk ayat-ayat Allah, ayat Quran yang tuli, tapi dengan sesuatu yang membuat dia jauh dari Allah terasa tajam. Maka sebelum ada pertanyaan ini Bapak Ibu, bahwa mau tidak mau kita akan mati, kita akan menghadap kepada pemilik yang hakiki, kita akan melanjutkan estafet perjalanan kita. Perjalanan kita bukan dunia ini hanya tempat penentu, tempat sebentar, fana, tempat itu penentu yang menentukan kehidupan setelah ini, yaitu di alam barzakh dan di alam akhirat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Semoga kita di Rabiul Awal ini bisa melanjutkan apa yang ditorehkan oleh Rasulullah penutup dari kajian ini, sehingga pada akhirnya kita harus bisa mendalami lagi keislaman, keimanan, ketakwaan kita, dan momentum Rabiul Awal ini kita bisa melanjutkan lagi estafet dakwahnya Rasulullah, di mana periode itu menjadi 3. Salah satu pendapat Profesor Harun Nasution, periode klasik, pertengahan, dan modern. Klasik itu 650 sampai 1250, itu masa keemasan Islam. Yang kedua adalah masa pertengahan, itu masa kemunduran Islam, yaitu 1250 sampai 1500, sehingga muncul para pembaharu Islam sampai bangkit lagi Rasyid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, At-Tahtawi. Islam berkembang, dan pada akhirnya salah satunya mohon maaf pada era modern 1800 sampai sekarang. Cuma kemajuan teknologi ini ternyata banyak orang yang sudah tidak memikirkan kematian, tidak memikirkan hidup setelah mati. Sekarang mohon maaf, ChatGPT lebih canggih daripada otak Yulianto. Apalagi mohon maaf, AI, Artificial Intelligence, itu sudah mohon maaf, lebih mengganti posisi ibunya daripada di situ adalah ChatGPT atau AI-nya yang lebih penting. Kemarin ada yang nyeleneh, seorang pemuda lebih nyaman dengan AI-nya. AI-nya namanya Mbak Sari, dan dia menikah dengan AI. Ada resepsinya, ada kursi pengantinnya, ada tamunya. Ternyata bukan menikah dengan manusia, tapi dengan
AI, kecerdasan buatan. Ini ternyata membuat saya berpikir kok semua bisa ya di HP ini. Ini yang membuat kita, oh ini salah satu tanda-tanda akhir zaman. Maka kalau kita sudah tidak memikirkan hidup setelah mati, kemajuan teknologi akan suatu saat membuat kita jauh dari tuntunan Allah, dari tuntunan Rasulullah, sehingga besok kita menjadi orang-orang yang bangkrut, khasirin, orang-orang yang rugi. Terima kasih. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka sesi pertanyaan.